Sore hari sepulang sekolah, si Udin duduk terdiam di belakang kelas, menyembunyikan muka dengan tangannya. Kuhampiri dia dengan rasa iba. Aku turut berduka hadir. Dreams, tapi dia takkan kembali. Balasnya sambil terisak-isak. Selalu begini sejak 1 minggu kemarin. Lewatlah 1 minggu selanjutnya. Tak menangis lagi, tetapi masih ada lubang besar dalam hatinya. Sekarang matanya kosong, tak ada emosi yang jelas. Selanjutnya apa, Bung? Tanyanya padaku dengan lirih. Kucobalah beri dia motivasi. Waktumu masih banyak, Din. Ya, tapi apa gunanya waktu? Hanyalah alat yang membunuh kita diam-diam. Balasnya. Mau main ke arcade? Usulku. Dia memang anak rumahan. Dia terbiasa membaca koleksi bukunya. Terakhir kali aku mampir, ada ratusan buku dalam rak. Dia selalu membaca buku bersama ayahnya. Mungkin dia perlu lingkungan baru. Lumayan kaget, dia menjawab, "Ya, boleh." Sekitar setengah jam perjalanan ke arcade, sampailah kita di tempat megah dengan ratusan game dan miliaran lampu di dalam layar berkedip. Memanggil kepada semua orang untuk bermain dengannya. Adrenalinku naik melihat gemerlap lampu dalam layar. Yuk, masuk. Melangkahlah kita ke dalam. Menghampiri mesin permainan dan mesin permainan, melihatnya seperti objek museum. Sampailah kita ke mesin tujuan. Sebuah mesin permainan crossword. Kamu suka buku? Jadi mungkin kau akan menyukai ini? Enggak ah. Kelihatannya buku mengingatkannya pada tragedi yang menimpanya baru-baru ini. Gimana kalau yang itu? Kataku menunjuk kepada mesin sebelahnya. Boleh. Ia pun mencobanya. Sebuah permainan balapan tiada akhir dengan sistem high score yang kompetitif. Vroom, vroom, vroom. Nice, 150.000. High score baru. Dia pun bermain lagi. Vroom. Azan maghrib berkumandang. Din, udah maghrib. Ayo pulang. Duluan aja. Balasnya masih asik bermain game. Ayo Din, cepetan. Hok duluan. Aku naik ojol aja. Din, nanti dicari mama. Gampang kok nanti. Ya udah deh. Kataku pasrah. Selanjutnya dia pun terus bermain. Esok harinya terlihat di bangku belakang seperti biasa. Kekhawatiranku tak menjadi. Dia tak tetap di dalam arcade semalaman. Sebuah pikiran paranoid memang. Mengingat tempat itu tutup jam 9. Ting dong, ting dong. Waktu pulang telah tiba. Kulihat ke belakang. Di sanalah dia seperti biasa. Kuhampiri beliau. Berbeda dengan sebelumnya, dia tidak menatap kosong dan tidak menutupi wajahnya. Pun dalam pembelajaran, dia mengerjakan tugas-tugasnya seperti yang seharusnya. Sebuah progres dalam melewati tragedi kematiannya. Ngapain, Din? Gak ngapa-ngapain, ayo ke arcade lagi. Sesuruh apa sih? Jadi penasaran. Biasa aja sih, bukan permainan spesial. Terbesit dalam kepalaku untuk berkata tidak. Oke, yuk. Kuabaikan intuisiku. Sampai di sana dia terlihat sangat semangat. Lari kencang menuju tujuan. Langsunglah ia duduk pada kursi mesin arcade. Let's go! Ia berteriak tanpa segan dan tak tertahan. Din, aku mau nyobain dong. Biasa aja dah, gak spesial, mending main yang itu. Balasnya menunjuk ke sembarang mesin arcade. Tapi kamu asik banget mainnya.
Ini mah preferensi aku aja, kamu gak bakal suka. Ayolah, cuma nyoba sekali. Udah mau ngelebihin high score nih, jangan ganggu. Katanya sekaligus dengan kalahnya dalam permainan tersebut. Nah, sekarang gantian coba. Tuh kan jadi kalah. Hah, teriaknya tanpa menghiraukan perkataan maupun emosiku. Bosan bermain dengannya, aku berdiri dari tempat dudukku. Din, udah malam, aku pulang duluan ya. Tentu saja ia tidak peduli. Aneh datang dari seorang sahabat lama. Mungkinkah dia yang mengakhiri pertemanannya? Tidak mungkin, bukan? Selang 1 minggu setelah kejadian itu, semakin renggang antara kita berdua. Tak kuantar lagi ke tempat permainannya. Tak lagi kuperhatikan dan tak lagi kucoba untuk peduli. Sahabat bukan lagi hubungan kita. Benarkah ini terjadi? Sungguh seperti mimpi buruk yang tiada kunjungnya. Pada hari itu juga, dia mulai absen. Makin lama makin mengkhawatirkan. Ibunya berkata ia pergi ke sekolah, tapi tak pernah terlihat di ujung maupun sisi sekolah manapun. Firasat lamaku semakin menjadi. Apa mungkin dia berdiam di sana? Akhir pekan, Sabtu, jam 8 pagi. Firasatku berkata dia masih bermain saat itu juga. Tetapi hubunganku dengannya terlalu rumit. Bagaimana jika dia menolakku? Bukankah itu justru merusak perasaanku? Apakah berpikir begini merupakan pikiran egois? Apakah sebaiknya aku biarkan saja? Tring, tring. Suara bel sepeda terdengar dari halaman rumahku. Bung, gue nemu si Udin. Ada di arcade-nya bokap gue, kata seorang teman sekelas sembari berputar-putar di jalan depan rumahku. Firasatku telah dibenarkan, maka terpaksa aku harus setidaknya mencoba. Tiba di arcade, sudah kutahu di mana dia bermain. Tak terbayangkan betapa seramnya muka sahabatku kala itu. Matanya merah tanpa sepeser pun putih. Kantung mata lebar selebar-lebarnya dan tangannya berkedut-kedut. Seram 1000 seram, tetapi anak inilah yang kita cari. Aku pun mulai berkata, Din, hey, masih sibuk main game? Dia tak menjawab. Apakah permainan tersebut mengingatkanmu pada sesuatu? Tanyaku berusaha membuatnya merespons. Jeda, sekitar 5 menit. Aku pun bertanya, tidak. Tiba-tiba ia menjawab, itulah yang terbaik tentang game. Masalah bukan untuk dihindari, Din. Balasku masih berusaha melanjutkan pembicaraan. Salahkah mengambil jeda barang sebulan saja? Tidak ada apa-apanya dibanding seumur hidup. Kedatangan ajal tak bisa diperkirakan, Din. Bukankah lebih baik jika kita mencari solusi bersama? Tidakkah kau ingat? Inilah solusi yang kau berikan. Sebuah tempat persembunyian dari masalah yang akan datang. Maaf, Din. Aku salah. Ini bukanlah tempat yang bagus untukmu. Lalu di mana tempatku? Apa takdirku? Melewati hidup penuh tantangan dan masalah. Aku kehabisan kata. Tak kusangka betapa masih pecahnya kepingan hati di dalam sana. Sebuah kesalahan besar memberikannya pelarian. Bung, apakah masih ada posisiku di luar sana? Terdengar tangis isakannya. Juga getaran dahsyat suaranya ketika mengatakan kalimat tersebut. Aku masih sahabatmu, bukan? Kataku berusaha menenangkan dia. Tetapi nada suaraku tak beda dengan nadanya. Kalimat tersebut membentuk kaca pada kedua mataku. Di mana kau akhir-akhir ini? Maaf, saya berbuat salah. Tak bisa membantah, aku telah kalah. Disinilah akhir sebuah persahabatan. Keluar dari arcade, awan ikut menangis.
menyalahkanku atas segala yang terjadi padanya. Tertinju oleh rintik hujan, lebih terpukul oleh kesalahanku. Aku berhak mendapatkan semua tinjuan itu. Aku memang seorang teman yang buruk, tak setia dan tak bisa membantu. Takdirku sendiri, tanpa teman, tanpa pertolongan. Bukanlah dia yang memutus persahabatan ini, melainkan akulah penyebabnya.